Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, Yohanes Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, kami tidak akan khawatir karena Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan, saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir karena ada Tuhan bersama dengan kita. Itu temanya. Jangan khawatir karena ada Tuhan bersama dengan kita. Di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian yang begitu mandek. Dan ini kita bisa lihat kalau mereka pelaku dunia usaha, maka mereka akan sangat kesulitan mencari memasarkan dagangannya. Orang juga akan bertahan. Dan orang juga akan berupaya dalam situasi yang sulit ini untuk bisa bertahan dalam kehidupan mereka. Karena kita tidak tahu keadaan situasi kondisi bangsa kita ini ke depan. Karena banyaknya para sarjana yang nganggur, ya. Bukan mereka tidak mau kerja, tapi lapangan pekerjaan yang tidak ada. Pemerintah tinggal katakan kirim ke luar negeri. Seharusnya pemerintah yang baik harus menyediakan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. Sehingga mereka tidak harus perlu ke negara yang lain. Karena apa? Indonesia cukup memiliki sumber, resources yang ada. Tapi tata kelolanya, pengelolanya tidak baik-baik. Kita bukan negara yang miskin, kita negara yang kaya. Lihat saja para koruptor-koruptor itu, dari yang berpangkat tinggi, mereka melakukannya, dari pejabat-pejabat tinggi dan para menteri, mereka melakukan apa yang dilakukan, yang tidak seharusnya dilakukan. Dan ini membawa imbas kepada ekonomi kita. Walaupun ada situasi dampak dari ekonomi global, tetapi saya mau katakan kepada kita, seandainya lah para pemimpin kita itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang menjawab kebutuhan rakyat, maka sudah seharusnya Tuhan kita mendapatkan segala yang terbaik. Satu kali Xi Jinping datang ke Hunan kalau saya tidak salah, dan dalam lawatan yang pertama kali itu, dia tidak banyak berbicara, dia mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, sulitnya air, sulitnya macam-macam, dan kemudian itu kalau saya tidak salah 2013, ya kira-kira begitu. Karena saya sepintas mendengarkannya, tetapi karena saya teringat akan itu, jadi saya menyampaikan. Nah, lalu Xi Jinping dengan segala ketenangannya, dia tidak berbicara apapun, dia tidak menjanjikan apapun. Lain dengan para pemimpin kita, dia akan menjanjikan sesuatu walaupun tidak dilakukan. Dijanjikan tapi tidak dilakukan. Nah, jadi jangan kamu khawatir karena ada Tuhan, itu bukan hanya sekedar slogan,
Tapi itu karena firman Allah mau memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Nah, pendek cerita, dia tidak melakukan apapun di daerah itu. Tapi 13 sampai 15 km dari tempat hunian di mana Xinping datang, dia membangun perumahan rakyat yang begitu indah. Dan kemudian setelah 3 tahun kemudian, rakyat disuruh pindah ke sana walaupun tidak diberitahu. Kejutan ya, sampai mereka protes bagaimana hidup kami, bagaimana apa. Dan setelah itu mereka disuruh pindah ke tempat yang lebih baik, yang ada airnya, ada penerangannya, mereka dilatih dengan pertanian dan lain sebagainya. Mereka dilatih dalam semua pekerjaan supaya mereka bisa lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Itulah presiden. Dia tidak perlu banyak kohar-kohar, dia tidak perlu banyak omon-omon. Tapi dalam 3 tahun dia juga tidak beritahu kepada rakyatnya. Dia tidak beritahu, tapi dia kerjakan, dia kerahkan ahlinya, dan dia kerahkan semua orang untuk mengerjakan. Dalam 3 tahun, seluruh masyarakat yang ada di gunung itu dipindahkan kepada daerah di mana seharusnya mereka bisa hidup layak dan baik. Dan pada akhirnya rakyat senang. Dan itulah seorang pemimpin. Kita tahu, jangan coba-coba mengkorupsi uang di Cina. Anda akan mati. Di Indonesia, orang korupsi akan dipertahankan. Kenapa saya katakan akan dipertahankan? Buktinya, ya. Mereka tidak mau mensahkan undang-undang pengambilan aset yang seharusnya aset itu adalah milik rakyat. Tapi karena keserakahan mereka, menyalahgunakan kedudukan mereka, mereka mengambil uang itu. Dan yang menderita adalah rakyat. Dan dampaknya itu dirasakan oleh rakyat. Bayangkan ribuan triliun uang hanya masuk di saku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kalau ribuan triliun itu setiap tahun dimasukkan ke kantong-kantong rakyat? Tentu akan menjadi berbeda. Tapi apapun itu, Alkitab katakan, jangan kamu khawatir karena ada Tuhan. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa Alkitab katakan, nyatakan segala hal keinginanmu. Apa sih inginmu? Ya, satu contoh. Ya, saya bukan tidak mengalami masa-masa yang sulit. Saya mengalami masa-masa yang sulit. Di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, saya mengalaminya. Tapi hari-hari ini saya melihat kebaikan Tuhan. Bukan keadaan sedang berubah, bukan keadaan ekonomi kita sedang baik-baik saja, tidak. Masih tetap sama, tetapi seluruh kebaikan Tuhan sepertinya seolah-olah sedang datang kepada kami. Itu berawal dari ketika saya berolahraga dan kemudian saya mendapatkan firman Allah dalam 18 sampai 20 itu untuk mengadakan 2 sepakat. Dan setelah mengadakan 2 sepakat, bahwa saya tahu apa artinya 2 sepakat itu. Dan saya juga sudah lama juga melakukan itu. Tetapi hari-hari yang berjalan, kadangkala kita bisa melupakan sesuatu yang indah. Oleh karena banyaklah itu ya. Tetapi setelah itu saya mencatat di buku saya bahwa setelah 2 sepakat kami lakukan, ada perubahan. Bayangkan kalau kita bekerja cuma dapat 6.000, 8.000, 14.000. Sementara tanggungan 4 orang, lalu kemudian ada hidup binatang saya 6 ekor. Ya, tentu ada kewalahan ya. Belum lagi air, kita buka 24 jam. Istri saya bilang matikan, enggak usah karena ada juga masalah. Tapi sekarang ini sudah kembali normal 24 jam karena yang bikin masalah sudah nggak ada di tempat ini ya. Jadi
Saya bilang, katakan, Tuhan, saya tidak ingin mencabut, mematikan air itu. Tapi kiranya yang membuat masalah kepada saya, kiranya Tuhan yang mengurusnya. Dan pada akhirnya sekarang tidak pernah lagi buka tutup air itu, tapi sudah jalan 24 jam. Sudah berjalan kira-kira 2 minggu. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa nyatakan segala hal keinginanmu. Apa sih yang kau inginkan? Tuhan, ekonomiku mau diperbaiki. Sama dengan saya mengatakan, Tuhan, ekonomi kami sedang tidak baik-baik saja. Saya membuka buku catatan, saya kasihkan pada Tuhan, dan saya katakan, lihatlah sampai ada kosong-kosong ini. Saking marasnya menuliskan, karena setiap kali saya biasanya harus ditulis sebenarnya. Tapi anak-anak saya yang tidak mau nulis karena sudah nggak wajar gitu. Dan setelah saya kemudian dua sepakat, saya kembali mengambil kendali dan kemudian saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Dan hampir tidak pernah mendapat di 10.000 ke bawah. Pernah 15.000, tapi setelah itu Tuhan naikkan begitu luar biasa. Karena itu kami sedang berdoa, jadi kami buka tidak sepenuhnya, ya. Sudah dalam keadaan ya, sore hari kita buka, tetapi Tuhan masih berikan berkat itu. Tapi besoknya setelah kita kembali dan setelah kita berdoa dari Lombok Utara, dan besoknya Tuhan mengatakan, dan itulah yang terendah selama kami dua sepakat. Itu karena tidak ada yang di rumah dan tidak ada yang buka. Ya kami pulang dari sana baru kami buka. Artinya kami nyatakan segala keinginan kami. Dan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kalau kami biasanya makan begitu luar biasa. Kalau rusak mobil, bannya 2 itu kan cukup lumayan. Kalau Tuhan tidak berkati bagaimana? Pada akhirnya saya bilang, ya kita mumpung Tuhan kita perbaiki mobil. Kita ganti oli. Karena ada yang Tuhan berkat, ada yang Tuhan nyatakan. Saya mengatakan dari 8 penjuru mata angin, dari seberang samudera, Tuhan sanggup memberkati kami. Kami tidak membatasi cara Tuhan. Dan Tuhan menyatakan itu, dan kebaikan Tuhan. Kadang ada dari luar, dari seberang samudera. Kadang ada orang yang memberkati kita, dan lain sebagainya. Yang jelas, yang mau saya katakan adalah, ekonomi kita, kami sedang mengalami perubahan. Dan itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan. Dan itu sebab pentingnya, yang kedua, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah. Sudah engkau nyatakan? Dan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, utamakan Tuhan. Ya kalau kita waktunya berdoa, walaupun harus jauh ke utara sana, ya 40-an kilo, ya nggak apa-apa, yang penting berdoa. Nah, walaupun hari itu mungkin kita tidak dapat apa-apa, tapi di hari berikutnya Tuhan memberkati begitu luar biasa. Kenapa? Kita mengutamakan Tuhan. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Alkitab katakan, maka akan ditambahkan kepadamu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Sebab kalau kita lihat pas ayat 31-nya dikatakan 30, 33, 32, 31. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang akan kamu minum, tentang apa yang kamu pakai. Ya, manusia kan ini khawatir selalu dengan apa yang akan dia makan, apa yang dia akan minum, apa yang dia akan pakai, di mana dia harus tinggal dan lain sebagainya. Sudahkah kita nyatakan segala keinginan kita? Ketika saya mau rumah, saya nyatakan keinginan saya kepada Tuhan, dan Tuhan memberi saya rumah. Ketika saya menyatakan diri kami butuh kendaraan, Tuhan berikan kami kendaraan. Artinya kita nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah supaya kita
melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan. Jangan kamu khawatir karena ada Tuhan. Yang penting, yang terakhir ini adalah ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, yang ketiga, taat. Taat, ya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup melakukan firman Allah. Kalau kita nyatakan keinginan kita, tapi kita tidak taat, ya, kita tidak cari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu kita suka-suka kita hidup, menentang dia, melawan dia, tapi mau berharap Tuhan menjawab, ya janganlah, ya. Jangan kamu khawatir karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi ada alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Sebab Alkitab mengatakan bahwa serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan sebab Ia memelihara kamu. 2 Petrus 5 ayat 7. Jadi Tuhan itu sebenarnya menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan semoga kita adalah orang-orang yang mau taat terhadap Tuhan, supaya kita bisa melihat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan di hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan kita khawatir. Kalau kita khawatir, nyatakan segala hal kepada Tuhan. Jangan nggak kau nyatakan. Seperti saya, misalnya satu contoh. Kalau hari itu misalnya saya belum dapat misalnya apa yang saya inginkan, ya, saya tidak muluk-muluk minta sama Tuhan, ya. Nah, kalau dia belum tercapai, Tuhan, saya masih siap menerima berkat-Mu. Begitu, ya. Dan Tuhan itu Tuhan yang baik. Tapi saya sadar bahwa keterbatasan kita sebagai manusia, ya, kita lelah, kita capek, tetapi ketika kita semangat dalam Tuhan, kita betul-betul dalam ketaatan, Allah akan bertanggung jawab. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, jangan kamu khawatir. Di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak sedang baik-baik, jangan kamu khawatir. Di keadaan yang murat-marit ini, jangan kamu khawatir. Sebab ada Tuhan menyertai kita. Yang penting pertanyaan, yang perlu kita jawab pertanyaan ini. Apakah kita telah menyatakan keinginan kita kepada Tuhan? Apakah kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena firman Allah katakan akan ditambahkan kepada. Apakah kita hidup dalam ketaatan? Kalau Anda telah melakukan ketiga hal ini, nantikanlah kebaikan Tuhan. Dia tidak akan lama melakukannya. Sama seperti saya katakan ketika kami melakukan dosa sepakat, dan itu Tuhan lakukan yang terbaik, yang tidak pernah kami duga. Dari 8 penjuru mata angin, Tuhan bisa menyatakan berkat-Nya kepadamu untuk memenuhi apa yang kau inginkan. Karena Tuhan mengatakan semuanya akan kutambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak khawatir, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tetap bisa melakukan yang terbaik. Kalau engkau sedang sakit, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan kepada mereka yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit, keadaan mereka, situasi mereka, kondisi mereka, kami tahu Tuhan Maha tahu keadaan mereka. Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Engkau berikan kelegaan sebagaimana firman-Mu. Itulah sebabnya seringkali saya berkata, rilekslah engkau di dalam Tuhan, tenanglah engkau di dalam Tuhan. Karena kebaikan Tuhan akan senantiasa datang kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan kalau kita mau istirahat di malam hari, saya tidak tahu kapan Anda mendengarkan ini. Tetapi kalaupun kita mendengarkan di malam hari, ingatlah pagi kita bersyukur, malam juga kita harus bersyukur. Perkatakan firman Allah dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup. Mantap, mantap, mantap!